yang berfungsi untuk membedakan antara benar dan salah, dan kemampuan untuk menganalisis sesuatu pengalaman yang luas sangat tergantung dan tingkat pendidikan formal atau informal pemilik manusia. Nah, sedangkan iman adalah pembenaran hati yang melahirkan sikap terima dan tunduk. Ketika membahas soal iman dan akal, maka bijaknya kita melepas dulu fanatisme kita. Maksudnya, lepaslah dulu kacamata apa yang kita yakini sekarang. Karena ketika Anda berbicara tentang akal dan iman berdasarkan fanatisme Anda, maka jelas selain di luar apa yang Anda imani sekarang ini akan bermuara pada di luar keimanan saya. Tidak ada yang benar. Di sini saya tidak mengedepankan lebih tinggi mana ya, iman atau akal. Tetapi saya lebih ke konsepnya yang mengikat satu sama lain. Dalam artian, saya out of the box dulu. Karena kalau saya memahami akal dan iman saya berdasar Islam, apakah bisa diterima oleh umat di luar Islam? Jangan seperti crusader ya, langsung klaim sana-sini. Nah, akal ini memiliki keterbatasan, sedangkan iman timbulnya dari hati. Bagaimana kita bisa mengimani sesuatu kalau tidak memiliki akal? Tapi akal juga bisa menyesatkan seseorang, karena salah benarnya ini berdasarkan tolak ukur diri sendiri. Maksudnya, jika akal yang tidak dibarengi ilmu yang kita miliki, bahwa menikahi anak di bawah umur adalah sebuah kewajaran, dan dengan ilmu yang saya miliki, akal saya membuat saya berpikir kembali. Mereka ada di zaman itu dan saya ada di zaman sekarang, di mana saya memakai tolak ukur zaman sekarang, bahwa menikahi anak di bawah umur itu tidak benar, tetapi di zaman dahulu itu adalah hal yang wajar. Oke, otak saya terima hal itu. Kemudian, saya mencari referensi terkait tujuan Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur itu yang bernama Aisyah. Ternyata, saya mendapatkan bahwa hikmah Nabi Muhammad menikahi Aisyah adalah Tuhan memerintahkan agar Nabi Muhammad mengajarkan aturan-aturan tentang wanita dalam Islam dari usia itu sampai dewasa. Nah, hal ini mencakup bagaimana wanita bersuci, beribadah, melayani suami, dan lain-lain, sampai yang detail-detailnya sekaligus prakteknya. Karena Nabi Muhammad akan sulit mengajarkan tentang aturan wanita karena bukan muhrim. Nah, logika saya membayangkan benar juga, kalau bukan muhrim, bagaimana cara mengajari wanita hal-hal yang privacy seperti itu? Dan saya juga mendapati ternyata Nabi Muhammad menggauli Aisyah di saat masa baliknya. Berarti hal ini tidak salah dan logika akal saya menerimanya. Kemudian, saya mendapati lagi tentang imbalan atas amal ibadah manusia. Ketika di surga adalah 72 bidadari dan itu hanya imbalan kecil saja. Apakah benar itu bermakna pesta seks? Logika akal saya seperti bertentangan. Maka langkah yang sama saya lakukan, yaitu mencari kebenarannya. Ketika saya membaca sejarah di zaman Nabi Muhammad, ternyata di saat itu adalah zaman jahiliyah alias zaman kebodohan. Nah, bagaimana Nabi harus membuat mengerti orang Arab yang jahil, bodoh, dan barbar yang hidup tanpa aturan waktu itu? Susah setengah mati, seperti menjelaskan rumus Pitagoras ke seorang anak. Nah, Nabi pun membuat bahasa-bahasa pendekatan supaya mereka mengerti. Bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu. Itulah kenapa surga yang selalu digambarkan dengan bahasa sungai, emas, dan wanita sebagai trofi jika mereka berbuat baik dan mengikuti aturan. Logika akal saya mengarahkan saya untuk flashback ke masa itu di mana manusia pada waktu itu tanpa ada rangsangan mau berbuat seperti yang diharapkan supaya dunia itu teratur. Nah, kalau begitu Rasulullah bohong dong bahwa surga itu tidak seperti itu. Ya enggak lah, surga itu ada dan itu adalah janji Tuhan yang dipakai hanya bahasa pendekatan saja supaya mereka mengerti.
Surga itu kenikmatan langit, bukan kenikmatan dunia. Dan kenikmatan langit jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia. Tetapi tidak mungkin menjelaskan kenikmatan langit dengan bahasa langit. Harus dengan bahasa dunia supaya manusia pada zaman barbar itu mengerti. Kenikmatan buat mereka waktu itu ya salah satunya wanita. Maklum, dulu itu banyak kaum jahiliyah. Nah, dari sini kita bisa melogikakan bahwa bahasa bidadari sebagai bahasa pendekatan kepada manusia untuk menggambarkan kenikmatan dalam bentuk yang lebih rendah. Kita sendiri tidak akan paham bagaimana bentuk bidadari itu, bagaimana bentuk malaikat itu, yang sebenarnya karena kita hanya bisa mengetahuinya dalam bahasa pendekatan. Kita hanya mampu mengira-ngira sesuai akal kita yang rendah. Oke, sekarang saya kembali dulu ke iman Islam saya ya. I'm back again. Nah, dari penjelasan ilustrasi di atas mengenai iman dan akal, maka dapat disimpulkan bahwa iman tanpa akal ini bisa menyesatkan. Contoh, modal imani atau percaya saja. Akal tanpa iman adalah perbuatan sia-sia. Contoh, saya beri analogi sederhana seorang guru mengajarkan rumus Pitagoras dan muridnya tahu rumus tersebut, tapi muridnya menanyakan kepada gurunya, "Pak Guru, benarkah rumus ini dari Pitagoras? Buktinya mana?" Repot kan murid kayak gini. Artinya, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk kedua hal tersebut, yaitu iman dan akal untuk membuktikan sebuah kebenaran, apalagi dalam sebuah keyakinan. Dan Crusader melupakan itu. Ilmu tanpa akal ibarat memiliki sepatu tanpa kaki, sebaliknya. Akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Selanjutnya, Crusader membahas tentang konsep Trinitas yang sampai detik ini belum bisa dipahami secara utuh, masih menyimpan misteri. Tapi konsep Trinitas tidak bertentangan dengan akal. Ini pengakuan Crusader sendiri loh ya. Tidak bertentangan apanya? Justru konsep Trinitas inilah yang paling lucu sepanjang abad yang saling bertabrakan dengan logika akal sehat. Anda pun mengakui itu sebagai penganut Trinitas yang belum bisa memahaminya secara utuh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan akal, sedangkan bukti kebenarannya belum ada sampai detik ini? Tolak ukur yang seperti apa yang Anda tawarkan di sini untuk memahami konsep tersebut? Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan menyembah Tuhan yang benar, tetapi umat Kristen malah menuhankannya. Yesus bisa bangkit dari kematian, atau Yesus bisa menghidupkan orang mati, dan lain-lain. Coba kumpulkan semua poin-poin tentang Yesus. Nah, sekarang saya akan balik lagi menjadi ateis dan bertanya kepada Anda. Ketika Tuhan melakukan tugasnya sesuai skenarionya, contoh penciptaan bumi, manusia yang memiliki keterbatasan akal dan logika hanya bisa membuktikan hal tersebut dengan teori, tapi tidak bisa mencontohnya. Saya ulang, manusia hanya bisa membuktikan itu dengan teori, tapi tidak bisa mencontohnya. Manusia mengetahui teori penciptaan bumi, tapi apakah bisa dia mempraktekkannya? Kan nggak bisa. Nah, sedangkan mukjizat, pemberian dari Tuhan tanpa kamu harus cari tahu teorinya. Mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Makanya Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya kasih contoh lagi, yang lain ya. Allah itu kan memiliki wajah, dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berbeda dengan ciptaan yang tidak sama dengan ciptaannya itu seperti apa sih? Sampai arwahmu bolak-balik neraka bumi juga nggak akan bisa jawab. Nah, jadi kesimpulannya, Crusader ini menggunakan akal dan iman lalu memaknai keduanya berdasarkan keyakinan yang dia anut dan berdalih menyalahkan agama Islam akibat ketidakpahamannya mengenai Islam. Seharusnya lah ketika dia berbicara akal, maka fanatismenya dilepaskan dulu dan agar logika akal sehatnya bisa loading dengan baik. Oke, saya rasa cukup ya. Silahkan teman-teman menyimpulkannya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.